Selamat berjumpa anak-anak dalam pembahasan latihan US IPA 2021 paket 1. Lihat soal, perhatikan gambar hasil pengukuran berikut ini. Ya, yang ditanyakan adalah hasil pengukurannya dalam sistem internasional. Nah, jika ada pertanyaan ini, maka A dan C sudah skip dulu karena satuannya bukan internasional. Ya, untuk satuan internasional itu meter kubik betul, kilogram betul. Ya, sehingga jawabannya kalau tidak B ya D. Sekarang kita lihat datanya. Kalau gambarnya ini 200 ml, maka massa jenisnya kalau dalam kilogram per meter kubik seharusnya 2000. Ya, 200.000 ya. Nanti kalian lihat satuannya ya. Misalnya saya pindah ke sini dulu ya. 200 mililiter ya. Di situ mililiter kan volume anak-anak ya, bukan massa jenis. Berarti jawabannya ini jelas salah ya. Jawabannya yang betul B gitu ya. Kemudian ini B karena ini merupakan alat ukur volume ya. Yang kedua, pertanyaannya, terdapat sebuah balok kayu berada dalam tabung berisi air. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Ternyata posisi kedua balok sesuai dengan gambar berikut. Nah, diperlihatkan bahwa balok di dalam zat cair massa jenisnya 800 kg per meter kubik. Maka posisinya kita bandingkan anak-anak antara massa jenis balok dengan air ya. Jadi massa jenis balok dibanding dengan massa jenis air itu kan 800 dibanding 1000 berarti 4:5 ya. Jika perbandingan massa jenis balok itu 4 bagian, maka 4 bagian balok itu akan tercelup di dalam air, gitu ya. Nah, yang satu bagian itu di atas ya, permukaan air, gitu ya. Berarti dari sini jelas bahwa jawabannya D. Karena A tenggelam, ini melayang, yang ini tepat di bawahnya ya, padahal seharusnya ada sebagian yang di atas gitu ya. Berarti jawabannya D. Nomor 3. Berdasarkan grafik tersebut terdapat pernyataan berikut ini ya. Nah, di sini ada grafik kalor ya. PQ terjadi kenaikan suhu, betul. QR terjadi perubahan wujud dari padat ke uap. Perubahan wujud betul, tapi perubahan air di sini dari padat ke cair dulu. Berarti 2 salah. Pada proses RS terjadi kenaikan suhu, betul. Pada proses ST terjadi perubahan wujud dari cair ke uap, betul. Sehingga jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Nomor 4. Sebutir kelapa jatuh dari posisi A hingga jatuh di tanah dari ketinggian 12 meter. Massa buah diketahui 0,8. Ya. Yang ditanyakan besarnya energi kinetik dan energi potensial pada posisi B. Ya. Posisi B itu ketinggiannya 4 meter, padahal dia jatuh dari 12 meter. Berarti pada ketinggian maksimum itu EM-nya itu sama dengan EP atau potensial. Ya, pada saat di titik A benda belum bergerak. Ya, berarti di A itu energi kinetiknya 0. Ya, tapi energi potensialnya mg.
GH, yaitu berarti sama dengan massa M-nya 0,8 ya kali G10 H12. Berarti jawabannya adalah 8 kali 12, 96. Ya. Ini adalah energi mekanik di A. Ya. Kemudian di B, energi mekaniknya itu tetap, yaitu 96 Joule. Tapi energi mekanik di B itu terdiri dari EP plus EK. Sehingga 96 sama dengan EP M 0,8 kali G 10 H ketinggiannya adalah, nah awas, ini yang diketahui ketinggian ya, ketinggian itu dihitung dari bawah, tapi yang diketahui adalah jarak AB. Hati-hati anak-anak, AB itu dihitung dari ujung atas ke bawah 4 meter. Nah, ketinggian itu harusnya dari B ke permukaan tanah, yaitu 8 meter. Maka H kita ambil 8 plus EK. Berarti 96 sama dengan 64 plus energi kinetik. Dari situ maka energi kinetiknya 96 dikurangi 64. Berapa anak-anak? Jawabannya 32. Itu. Yang 32 adalah energi kinetiknya. Berarti ini energi kinetiknya yang 32, energi potensialnya 64. Jawabannya D, maaf. Nah, ini ya. Jawabannya D. Terus, nomor berikutnya. Sebuah mobil menghasilkan jejak tetesan oli ya, dari P ke Q ke R. Kalian lihat dari P ke Q, jarak yang ditempuh tetap 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti grafiknya yang mendatar. Ya. Kemudian dari Q ke R, jarak yang ditempuh ini dari titik ke titik itu waktunya sama. Tapi jarak yang ditempuh semakin jauh, berarti kecepatannya semakin besar. Jawaban C. Nomor 6. Ini adalah peristiwa kromatografi, yaitu penguraian warna tinta berdasarkan warna penyusunnya. Ya, kenapa berdasarkan warna penyusunnya? Karena setiap warna tinta mempunyai kecenderungan suka atau tidak suka terhadap pelarut yang dipasang di bawahnya. Biasanya tinta ini saat di kertas ini ditaruh di cairan itu bisa alkohol, bisa air, bisa minyak, ya. Maka warna yang suka zat pelarutnya akan bergerak ke bawah, yang tidak suka akan bergerak ke atas. Jadi mempunyai perbedaan pola pergerakan ya. Jadi ada yang bersifat tertarik, ada yang bersifat tertolak ya. Nah, dari situlah maka tinta akan terurai menjadi warna yang berbeda. Kalau hitam itu misalnya kalau pelarutnya air, Magico Hibinium, maka yang warna merah paling bawah, warna kuning paling atas. Nah, sebaliknya jika pelarutnya minyak, biasanya berlawanan. Kalau spidolnya pelarut minyak ya harus menggunakan minyak. Kalau spidolnya pelarutnya alkohol harus pakai alkohol. Gitu anak-anak ya. Jadi pelarut dan setiap komponen warna itu mempunyai sifat kimia yang sama ya. Ini yang menyebabkan dia bergerak ke atas atau ke bawah. Tapi ini bisa dipisahkannya karena memiliki pola pergerakan yang berbeda. Jawabannya B ya. Nomor 7. Seorang siswa ingin menguji sifat larutan dari obat yang diminumnya.
Nomor 7. Seorang siswa ingin menguji larutan dari obat yang diminumnya. Setelah siswa tersebut melakukan pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa obat yang diminum bersifat basa. Ini adalah clue soal. Ya. Pernyataan yang mendukung kesimpulan siswa yaitu kalau basa, ya, berarti kertas lakmus merahnya akan berubah menjadi biru harusnya. Ya, di sini tidak terjadi perubahan, berarti salah. Nomor yang B, kertas merah, lakmus merah dicelupkan terjadi gelembung gas, bukan. Yang C, kertas lakmus merah dicelupkan menjadi biru, berarti jawabannya C. Ya. Terus berikutnya B, nomor 8. Ini ada tabel, ya, berdasarkan tabel manakah pernyataan yang benar? 1. Jupiter adalah planet terbesar. Betul. Dilihat dari data diameter anak-anak. Diameter Jupiter ini paling besar, ya. Kemudian Venus adalah planet yang terdekat dari bumi. Lihat jarak dari matahari, ya. Dari bumi ke matahari ini, ya, 150. Dari Venus ke matahari 108. Berarti dari bumi ke Venus adalah 150 kurangi 108, 42 juta kilometer. Dari Mars ke bumi 228 dikurangi 150, 78. Berarti lebih dekat Venus ke bumi. Jawaban B betul. Yang ketiga, 1 tahun Mars lebih lama daripada 1 tahun Uranus. Kita lihat, 1 tahun sebuah planet dihitung dari waktu revolusi. Ya, bumi mengelilingi matahari 1 kali itu butuh waktu 1 tahunnya bumi. Sedangkan Mars mengelilingi matahari 1,9 tahunnya bumi. Nah, di sini dinyatakan 1 tahunnya Mars lebih lama daripada Uranus. Padahal Uranus mengelilingi matahari aja 84 tahunnya bumi. Berarti salah. 1 tahunnya Mars hampir setara dengan 2 tahun bumi. Nah, 1 tahunnya Mars 1,9 tahun berarti hampir 2 tahunnya. Berarti jawabannya betul, ya. Sehingga option yang betul 1, 2, 4. Jawabannya B. Nomor 9. Sebuah benda ketika ditimbang di udara berbeda dengan saat ditimbang di dalam air. Berdasarkan data tersebut, maka gaya ke atasnya adalah sebesar berapa? Nah, pertanyaannya seperti itu. Kalian lihat data saat ditimbang. Pertama, angkanya dari 3 ke 4 ada tengah-tengah, berarti 3,5 Newton. Ya. Saat dicelupkan ke dalam air hanya 3,12 Newton. 1, 2, 3. 3,3 Newton. Sehingga gaya ke atasnya adalah 3,5 dikurangi 3,3. Berarti besarnya gaya ke atas adalah 0,2 Newton. Jawabannya A. Itu ya, anak-anak. Nomor 10. 2 buah gabus berada pada puncak-puncak gelombang. Ya. Kemudian jarak antara gabus 1 dan 2, ya, itu 120 cm. Tapi yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Nah, cepat rambat gelombang itu V. Ya, untuk gelombang, V rumusnya lambda kali F. Nah, di sini tidak ada lambang lambda, saya tulis gini, kali F. Ya, tapi ini lambda ya, anak-anak, bukan. Ini gini, saya tambahin. Nah, lambda, tapi tidak ada ininya. Nah, hanya gini, lambda kali F, ya. Nah,
Kalian lihat, lambda itu adalah jarak satu gelombang. Ini dari puncak sini, gagu 1 ke puncak kedua, itu satu gelombang. Berarti jumlah gelombangnya pada gambar ini adalah 1, 2, 3. 3 gelombang ya, atau 3 lambda. Ini saya tulis lambdanya gini. Lambda gitu aja. Itu 120 cm. Berarti 1 lambda itu sama dengan 120 bagi 3. Nah, 1, 2, 3. Berarti 40 cm. Ya. Nah, berarti yang dimasukkan ke rumus 40 nanti. Ya. Terus frekuensi. Apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya gelombang. Banyaknya gelombang berapa? 30 kali. Setiap 1 detik atau 1 sekon. Nah, ini ada 6, berarti 30 bagi 6. 5 satuannya Hertz. Sehingga P sama dengan lambda 40 kali F. F-nya 5. Berarti sama dengan 200 cm per sekon. Kenapa ini tidak diubah menjadi meter? Karena pernyataan soal dan jawaban sama-sama sentimeter. Jadi tetap tidak usah diubah, tidak masalah. Ya. Nomor 11. Perhatikan nomor 11. Batang A digosok dengan kain R. Batang B digosok dengan kain S. Berdasarkan percobaan tersebut, maka data hasil percobaan yang benar adalah, kalian lihat, jika batang A itu plastik, kemudian batang R itu kain sutra, kalian lihat grafik tabel di sini, plastik ini digosok dengan sutra. Sutra nomor 6. Nah, sutra ini posisinya di bawah plastik. Maka sutra akan bermuatan negatif. Berarti betul, negatif ya. Terus batang plastik bermuatan positif. Ya. Jika B itu batang kaca, saya ubah warna ini ya. Jika B itu batang kaca atau gelas, ini digosok dengan kain wool. Nah, maka kaca itu akan bermuatan positif. Ya, kaca bermuatan positif. Oh, ini sudah jelas salah. Ya. Pernyataan C. Ya. Batang plastik digosok dengan wool. Ya, batang plastik digosok dengan wool. Tadi batang plastiknya negatif. Salah ya, Nak. Ini juga salah. Ya, harusnya kan positif. Ya. Kemudian jawaban D, batang kaca digosok dengan sutra. Batang kaca mana ini? Oh, kaca digosok dengan kain sutra. Maka sutranya nanti akan bermuatan negatif. Betul? Batang kaca bermuatan positif juga betul. Nah, ada 2 jawaban ini yang benar, tapi yang ini harus kita cek. Kalau suatu benda itu negatif, berarti elektronnya berpindah dari yang positif ke yang negatif. Ya, berarti pindahnya harus dari plastik ke sutra. Betul ya, anak-anak? Tapi pernyataan yang di sutra ke kaca. Ya, dari sutra ke kaca, elektron. Berarti ini harusnya terbalik ini, bukan dari sutra ke kaca. Ya, kalau dari sutra ke kaca harusnya yang ini positif. Gitu ya. Nomor 12 ya. Nomor 12, tekanan hidrostatis terhadap A sebesar 8.000 Newton per meter persegi.
Tekanan hidrostatis terhadap B 6400 Newton. Ya, nomor 12. Ya, diketahui tekanan hidrostatis A dan B, ya, itu 8.000 dan 6.400. Yang ditanyakan adalah selisih kedalaman A dan B. Tekanan hidrostatis adalah P sama dengan, P itu tekanan anak-anak, ini rho kali G kali H. Rho GH itu tekanan hidrostatis. Rho itu logonya seperti ini. Rho, ya, Rho GH. Berarti untuk di A, ya, 8.000 sama dengan rho, ya, rho air 1.000 G 10 kali H. Maka H sama 8.000 dulu ya, sama dengan 10.000 kali H. Maka H sama dengan 8.000 per 10.000. Ya, sama dengan 0,8 meter. Nah, ini untuk A ya. Untuk A. Ya. Sekarang di B. Ya, di B 6.400 sama dengan rho 1.000 kali 10 kali H, ya, dengan cara yang sama. H sama dengan 6.400 dibagi 10.000 sama dengan 0,64 meter, ya. Nah, yang ditanyakan bukan kedalaman di A dan B, tapi selisihnya. Ya, berarti delta H atau selisih kedalaman adalah 0,8 dikurangi 0,64. Ya. Berarti sama dengan 0, ini 0,8 harusnya. 0,8 kan saya tulis 0,80 juga boleh. Berarti 0,16 meter. Jawabannya A. Ya. Nomor 13. Ya. Ini ada gambar daun yang tumbuh vegetatif pada bagian daunnya. Berarti ini merupakan tunas daun adventif ya. Terus gambar yang kedua, ini pisang juga ada tunasnya. Yang ketiga juga, ini juga akar. Ya, berarti gambar ini menunjukkan tumbuhan berkembang biak. Jawabannya D, nomor 14. Ya, nomor 14 di sini ada gambar, ya. Jika beban digeser 10 cm menjauhi titik tumpu, hal yang harus dilakukan agar tuas tetap dalam posisi seimbang adalah bagaimana? Nah, kalau ada soal seperti ini anak-anak, kita hitung dulu ya. Intinya apa? Intinya 500 kali lengan beban harus sama dengan 200 kali lengan kuasa. Ya, berarti 500 kali ya 0,4 meter lengan bebannya itu berapa? Berarti 50 kali 4, 200. Nah, ini 200 Newton meter. Kemudian besarnya itu harus sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Berarti 500 kali 0,4 itu harus sama dengan 200 kali kita belum tahu. Ya. Maka ini yang belum tahu saya tuliskan LB, LK
karena lengan kuasa ya. Sehingga lengan kuasanya adalah 200 dibagi 200. Berarti hasilnya 1 meter. Ya, 1 meter. Nah, di sini saya tuliskan. Kalian tuliskan 100 cm. Boleh kan? Ya. Ini bukan jawabannya. Ya. Nah, kalau beban digeser menjauhi titik tumpu, berarti pada kejadian 2, maka jarak LB itu menjadi, tadinya kan 40 cm anak-anak, 0,4 ditambah, nah, menjauhi titik tumpu berarti 0,1 ditambah berarti 0,5 ya LB-nya. Nah, kalau ini bergeser ke kiri karena menjauh, otomatis ini jeglek anak-anak, tidak seimbang. Berarti ini juga harus berubah ya. Sehingga 500 kali 0,5 harus sama dengan 200 kali nya LB. Maka LB adalah berapa ini? 50 kali 5, 250 dibagi 200. 250 dibagi 200 itu berapa anak-anak? Berarti 2,5 bagi 2, 1,25 meter ya. Nah, 1,25 meter itu juga sama dengan 125 cm ya. Berarti kalau 125 maka kuasa ini harus dijauhkan 25 cm dari mula-mula ya, karena jawabannya harus 125 kan. Maka yang betul bagaimana? Ya, kuasanya harus digeser menjauhi titik tumpu 25 cm. Sehingga jawabannya C. Itu ya. Nomor 15. Perhatikan gambar rangkaian hambatan berikut ini. Berdasarkan data, besarnya kuat arus pada rangkaian adalah, yang ditanya kuat arus anak-anak. Ya. Kalian lihat dulu, di sini ada 2 hambatan yang dirangkai seri. Jika 2 hambatan dirangkai seri, maka RS sama dengan 8 plus 7. Berarti 15 ohm. Ya. Terus yang di atas ini bercabang kan? Berarti ada rangkaian paralel. Ya. Nah, seper R paralel berarti 1/10 ditambah 1/15. Jadikan per 30 sama dengan 3/30 ditambah 2/30. Berarti sama dengan 5/30. Maka R paralelnya adalah 30/5 sama dengan 6 ohm ya. Nah, hambatan ini 6 ohm ya, di seri dengan 3 ohm ya. Berarti hambatan totalnya berapa? Nah, di sini ada hambatan dalam anak-anak. Hambatan dalam ini juga dirangkai seri dengan 6 ohm ini. Jadi gambarnya ini sebetulnya sudah berubah hanya menjadi 1 yang 3 ohm, 2 yang 6 ohm, 3 yang 1 ohm. Berarti 6 tambah 3 tambah 1, 10 ohm ya. Maka E sama dengan I kali R total ya, R total. Berarti E-nya 15 sama dengan ya, I belum tahu, R totalnya berarti tadi berapa? 3 ditambah 6 ditambah 1. Itu anak-anak. Berarti 15 sama dengan I kali 10. Maka I adalah 15 dibagi 10.
Berarti I sama dengan 1,5. Nah, berarti jawabannya nomor 15 adalah B atau 1,5 ya. Nomor 16. Di sini ada gambar sel ya. Sel hewan ya ini ya. Yang ditanyakan bagian yang berfungsi mengatur transportasi, mengatur seluruh kegiatan sel. Yang mengatur transportasi itu nomor 1. Yang mengatur seluruh kegiatan sel nomor 2. Inti sel. Yang mengatur pembelahan sel yang nomor 3. Gitu ya anak-anak. Mohon maaf ya, jurusannya fisika tidak begitu menguasai ya. Nanti bisa kalian cek di gambar ya. Nomor 17. Perhatikan tabel pasangan partikel bermuatan berikut ini. Yang ditanyakan urutan besarnya gaya kolom dari yang terkecil hingga terbesar. Ya, kita lihat yang dimaksud dengan gaya kolom F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya, per R kuadrat. Jadi ini kuadrat ya. Nah, gini. Sehingga gini ya anak-anak, anggap lurus ya. Sehingga jawaban nomor 1 ini K berarti Q-nya 1 kali 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jawaban B 2 kali 3 per 2 kuadrat. Ya, berarti jawabannya 6 per 4. 1,5 ya. Yang ketiga 1 kali 1 per 2 kuadrat 4. Berarti sama dengan 1/4. Terus yang keempat 2 kali 3 dibagi 1 kuadrat. Berarti 6. Nah, ditanyakan dari yang terkecil. Yang paling kecil itu berarti ini 1/4 dulu ya, yang paling kecil ini 1. Ya, ini yang nomor 2. Ini yang nomor 3. Ini yang nomor 4. Berarti dari yang terkecil 1 terus 2 maaf 3 dulu, maaf 3 3 2 ya harusnya. Waduh, gak ada kuncinya ini. Salah aja tuh. Wah, hapus ki. Hapus ya 3. Nomor 18. Diketahui trafo. Ya. Di sini ada trafo step up dan step down. Trafo step up itu yang tegangannya naik dari primer ke sekunder. Berarti trafo 1 adalah step up. Jika tegangannya naik, maka arusnya turun. Berarti trafo 1 itu step up ya. Jawaban trafo 1 step up itu yang betul hanya D. Ya, ini sudah terindikasi jawabannya anak-anak. Step up. Kemudian trafo 2 step down, arusnya naik. Sudah betul ya. Jawabannya nomor 18 D. Nomor 19. Benda terletak di depan cermin cekung seperti gambar, ternyata bayangan yang terbentuk bersifat nyata diperbesar 3 kali. Nah, berarti ada data M ya. M itu sama dengan SI per SO sama dengan 3 ya. SO-nya sudah diketahui 20. Berarti 3 sama dengan
belum tahu, per SO. SO-nya 20. Maka dari sini kita tahu bahwa SI-nya sama dengan 3 kali 20, sama dengan 60 cm. Nah, jika sudah diketahui SI-nya, maka kita bisa menghitung F. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI, sama dengan 1/20 ditambah 1/60. Ya. Penyebutnya disamakan, sama dengan 3/60 ditambah 1/60, sama dengan 4/60. Ya. F sama dengan 60 dibagi 4, sama dengan 15 cm. Ya. Nah, jarak fokus sudah diketahui 15 cm. Ya. Kemudian bendanya digeser 10 cm menjauhi cermin. Berarti jarak bendanya menjadi dari 20 menjadi 30. Ya, berarti jarak benda menjadi 30 cm. Ya, jarak 30 ini kan 2 kali fokus. Ya. Jika jarak benda 2 kali fokus, maka bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Jadi jawabannya C. Ya. Jadi kalau benda itu di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3, anak-anak. Ya, seandainya tidak digeser, bayangannya bersifat nyata, terbalik, diperbesar. Ya. Nomor berikut 20. Nomor 20 yang ditanyakan dampak kepadatan penduduk yang mungkin terjadi terhadap lingkungan yang paling tepat. Ya, kalau ada grafik seperti ini, tinggal kalian buat garis vertikal pada tahun-tahun yang ditanyakan. Ya, misalnya tahun 52, kota G lebih lambat dibanding kota H. Cek aja. Ini tarik dari 52, tarik ke atas. Nah, mana yang posisinya di atas? Ya, ini yang di atas adalah kota G. Kota G lebih lambat, berarti salah. Ya, karena posisinya ini jumlah rata-rata anak yang lahir lebih tinggi, berarti lebih cepat. Kualitas penurunan kualitasnya lebih cepat harusnya, seiring dengan kelahiran atau jumlah penduduk. Peningkatan jumlah CO2 tahun 89. Klik 89, cari titiknya, garis ke atas anak-anak. Nah, posisi H lebih tinggi dari G. Posisi H lebih tinggi itu berarti lebih cepat, berarti juga salah. Ya. Yang C, penurunan kualitas air tahun 68. 68 ini 68, G lebih tinggi kepadatannya. Ya, anak lahir lebih tinggi berarti kualitas airnya lebih cepat penurunannya. Berarti jawabannya C, sudah betul. Ya. Nomor 21. Nomor 21, perbedaan pembuluh arteri dan vena yang benar. Ya, anak-anak, ini sudah saya buka data tentang pembeda arteri dan vena. Arteri itu letaknya lebih dalam, fungsinya mengangkut O2, pembuluhnya elastis dan kuat, tapi dia miskin CO2. Ya. Terus kandungan O2-nya lebih kaya, aliran darahnya keluar jantung, keluar dari jantung. Denyut terasa, katupnya dipangkal, alirannya deras, memancar kalau luka,
kemudian diameternya biasanya lebih kecil, warna lebih terang, kecepatan pembekuan lambat dari vena, tekanan tapi lebih besar. Ini yang perlu kalian ketahui tentang vena. Tentang arteri. Kalau vena itu agak keluar, mengangkut CO2, tipis, tidak elastis, ya, kaya CO2, miskin O2, menuju jantung, kemudian denyut tidak terasa, katup sepanjang pembuluh darah, alirannya lebih lambat, jika terluka menetes. Kalau vena, kalau arteri kan memancar. Ya, diameternya tapi lebih besar, warna merah gelap, cepat dari arteri, kemudian lebih kecil dari arteri. Ini tekanannya, ya. Jadi vena itu lebih kaya CO2. Kenapa? Lebih gelap karena kandungan O2-nya lebih kecil. Dari situ maka jawabannya yang betul adalah pernyataan 1, 3, dan 4. Khusus soal ini ada 2 jawaban. Waktu itu Budiah mungkin sudah terlanjur ngirim kalian, ada 2 jawaban yang betul, yaitu 1, 3, dan 4. Nomor 22. Yang ditanyakan adalah kapasitas vital pernafasan manusia. Ya, kapasitas vital pernafasan manusia, saya ambilkan grafiknya. Yang dimaksud dengan vital, kapasitas vital berarti ini ya, dari data antara volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan, itu kapasitas vital ya. Tapi kalau ada tambahan volume sisa berarti kapasitas total. Karena yang ditanya kapasitas vital, otomatis jawabannya adalah nomor 2. Berarti jawabannya B ya. Nah, nomor berikut 23 ya. Ada gambar gerakan fleksi yang tepat dapat ditunjukkan dengan mekanisme yang nomor berapa. Nah, di bawahnya ini sudah saya beri keterangan. Fleksi itu tangan ke atas. Pada saat tangan ke atas, bisep berkontraksi, tricep relaksasi. Kemudian pada saat tangan ke bawah, kebalikannya. Sehingga jawabannya C. Nomor 1 itu kontraksi, 2 relaksasi, 3 terangkat, yang nomor 3. Kemudian nomor 4 tetap, nomor 5 naik, nomor 6 tetap. Ya. Nomor 24. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menguji baku mutu instalasi pengolahan air limbah ya di 50-60 perusahaan secara acak setiap tahun. Nah, hasil uji lab dikatakan bahwa wilayah Singosari banyak yang tidak memenuhi chemical oxygen demand atau oksigen. Nomor 24. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menguji baku mutu instalasi pengolahan air di 50 perusahaan. Ya. Nah, di sini ada hasil ujinya tidak memenuhi chemical oxygen demand atau oksigen yang dibutuhkan dalam proses kimiawi makhluk hidup. Ya. Bagaimana kemungkinan kondisi organisme di wilayah tersebut? Nah, jawabannya zooplankton akan meningkat karena jumlah dagang meningkat. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Fungsi dan nama bagian yang berlabel V di sini adalah ini silem anak-anak. Silem fungsinya untuk mengangkut bahan fotosintesis. Nomor 26. Di sini terdapat gambar jaring makanan. Ya, apa yang terjadi pada komponen penyusun ekosistem tersebut jika populasi tikus menurun akibat petani melakukan pembasmian? Nah, jika petani melakukan pembasmian, maka jawaban yang betul adalah populasi tumbuhan meningkat dan katak menurun karena ada
pembasmian tikus ya. Nomor 27 ada gambar ini hidrilla yang dijemur. Kemudian di sini ada tabung reaksi. Berarti gas yang dihasilkan akan ditampung di tabung reaksi. Bila perangkat percobaan tersebut ditambah dengan natrium bikarbonat dan diletakkan di bawah cahaya matahari langsung, maka laju fotosintesis makin meningkat karena ada perangsang gas CO2 ini anak-anak ya. Nomor 28 ya, perhatikan tabel uji makanan berikut. Nah, ini ada putih telur, nasi, sagu, susu bubuk, dan pisang. Bahan makanan yang mengandung amilum ya, yang mengandung amilum itu kalian lihat kalau yang amilum ya, nasi itu kalau diberi lugol akan berwarna biru hitam. Ya, nasi kalau diberi lugol itu akan berwarna biru hitam ya. Kemudian kalian lihat sagu juga biru hitam. Kemudian pisang juga biru hitam ya. Sedangkan biuret di sini bukan untuk indikator amilum, itu saja. Nah, nomor berikutnya. Di sini terdapat beberapa jenis makanan yang ditanyakan fungsi dari tartrazin TBHQ monosodium glutamat. Itu untuk apa? Nah, tartrazin itu adalah istilah untuk pewarna makanan. Kemudian TBHQ itu istilah untuk pengawet dan monosodium glutamat adalah istilah untuk penyedap. Nomor 30. Perhatikan gambar berikut yang ditanyakan fungsi yang berlabel FGHI yang benar. F itu untuk menampung urin, kemudian G untuk menyalurkan urin ke kandung kemih atau kantung kemih, kemudian H sebagai untuk memproduksi urin, I untuk mengumpulkan urin. Nomor 31. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian yang berlabel 1, 2, 3, 4 adalah 1 di sini fungsinya untuk pembuahan, tuba falopin ya anak-anak. Kemudian ini jalan lahir ya, ini vagina. Kemudian nomor 3 ini untuk nidasi atau tempat untuk menempelnya janin. Kemudian yang keempat ini sel telur ya, kantung sel telur untuk memproduksi ovum. Nomor 32. Perkembangbiakan tumbuhan 1 dan 2 yang benar. Ini merunduk stolon yang kedua. Yang pertama merunduk, yang kedua stolon ya. Nomor 33. Nomor 33, sudah lama manusia memanfaatkan pengetahuannya terkait dengan genetika di bidang pertanian. Salah satunya yaitu dalam menyiapkan bibit unggul melalui pembuatan varietas hibrida dengan cara persilangan. Nah, di sini berarti ada kata hibrida, maka upayanya itu termasuk hibridisasi. Nomor 34. Terdapat tabel yang ditanyakan produk bioteknologi konvensional dan organisme yang berperan. Nah, konvensional itu berarti untuk nomor 1 oncom itu C. Untuk nomor 2 wine itu D. Ya, saya bacakan aja. Oncom itu membutuhkan neurospora rasa. Wine membutuhkan organisme. Kalau wine itu Saccharomyces cerevisiae. Kemudian kecap membutuhkan Aspergillus wenti. Kalau yogurt membutuhkan
nomor 4 berarti Lactobacillus bulgaricus. Jadi ada kata kunci anak-anak ya. Kalau yogurt kan susu ya, Lactobacillus, laktasi ya. Nomor 35, di Kabupaten Wonosobo hasil pertanian singkong melimpah. Nah, produk penerapan bioteknologi untuk hasil pertanian tersebut yang paling tepat ya untuk tape singkong anak-anak, karena yang lain tidak dibutuhkan bioteknologi. Lain bisa tapi bukan bioteknologi ya. Nomor 36, di sini diketahui ada sonar ya. Ada sonar dipantulkan kecepatannya 1500. Jika sonar tersebut dipancarkan ke dasar laut, berarti ke bawah ini butuh waktu, kedalamannya ini H, ini juga H, berarti 2H ya. 2H itu butuh waktu T ya, 2H butuh waktu T karena kembali ya. Nah, di sini berlaku V sama dengan 2H per T karena jarak yang ditempuh 2 kali ya anak-anak. P-nya 1500 sama dengan 2H per 0,3. Berarti 2H sama dengan 1500 kali 0,3. 150 kali 3, 450. Maka H sama dengan 225 meter. Gitu ya jawabannya. Nomor 37. Sebuah rumah tangga menggunakan setrika dengan daya 300 watt. Digunakan selama 12 menit. Berarti ada data daya itu P sama dengan 300 watt. Kemudian T sama dengan 12 menit. 12 menit itu berarti 12 kali 60 sama dengan 720 sekon ya. Rice cooker, dalam KWH anak-anak, kalau dalam KWH itu berarti dalam kilowatt jam, tidak usah diubah menjadi sekon ya. Berarti P sama dengan 300 kali 12 sama dengan 3600 watt jam. Ini watt jam ya. Watt. Ini bukan 12 per 60 ya. Sama dengan 60 watt jam ya, watt jam. 12 detik 12 menit itu kan 1/5 jam anak-anak, berarti 300 bagi 5, 60 watt jam ya. Kemudian P2 sama dengan